ini Bapak Ibu ingarso sung tulodo, menjadi teladan bagi anak-anak supaya anak-anak ini benar-benar menginternalisasikan nilai dalam hidupnya itu karena motivasi intrinsiknya, bukan karena ekstrinsiknya. Jadi misalnya Pak Rahman jalan banget ke siswaan gua gitu misalnya kan, pada akhirnya diikutin gitu misalnya. Atau misalnya kita sebagai guru, naik motor, aduh di depan sudah ada Pak Kepala Sekolah, malu banget ini rasanya gitu ya. Padahal udah buru-buru banget ini dari rumah. Nah begitu Bapak Ibu, intinya bagaimana kita menjadi kamu lagi, sama siapa nih kamu bersaing udah tinggal gitu ya. Misalnya apa saya, Hana, nggak capek kan kamu nih Hana, malu ibu ditemani kamu ke BK terus ketemu Bu Widya, ketemu Bu Nur, ini mau lagi kamu ajak ibu ke kepala sekolah kayak gitu ya. Sering kita begitu Bapak Ibu. Nah ternyata Bapak Ibu, kata para pakar, anak-anak melakukan itu bukan karena dia tuh udah males dengarin kita, tapi memang ada kebutuhan dasarnya. Nah ini kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi semua tuh ada alasannya Bapak Ibu. Nah kebutuhan dasar bertahan hidup, motivasi intrinsik untuk menerapkan disiplin positif, sehingga dari disiplin positif akan lahir budaya positif di SMP Negeri 7 Balikpapan. Thank you atas perhatiannya. Terima kasih Pak Taufik, Pak Efren, dan Bu Erna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Pentingnya disiplin positif di dalam diri kita, di mana kita perlu menghargai nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Misalnya harus bertanggung jawab, ya kan, harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nah, hari ini Ibu ingin meminta kalian untuk menuangkan mimpi-mimpi kalian atau dreams kalian tentang kelas seperti apa yang kalian harapkan. Misalnya kelasnya harus bersih, kelasnya harus dingin, kelasnya harus nyaman, kelasnya nggak ribut. Nanti Ibu akan memberikan kalian sticky note. Masing-masing orang boleh menuliskan kelas impian atau dream class-nya di sticky note ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, paham ya? Iya. Pakai nama. Boleh pakai nama. Apapun kelas impian yang kalian harapkan, silakan tulis di sticky note ini. Boleh lebih dari satu. Ada yang mau bertanya? Berbagi ya. Misalnya saya menginginkan kelas yang tidak ribut, saya menginginkan kelas yang nyaman misal. Yang ini nanti kita tulis kesepakatan untuk mencapai kelas impian. Yang penting ini dulu. Tulis dulu sekarang, Ibu kasih waktu berapa menit ya waktunya ya? 3 menit. Kelas yang bersih, kelas yang gampang diatur, kelas yang tidak ribut. Di sini
statistik kita tadi. Silakan bergantian mulai dari sisi kanan. Sekarang kita akan menyusun kesepakatan kelas supaya harapan-harapan atau impian-impian kalian terhadap kelas ini itu bisa tercapai. Kalau tadi pengennya kelas bersih, kira-kira harusnya ngapain? Nah? Kalau kelasnya pengennya bersih, buang sampah pada tempatnya. Disiplin dalam tiket. Apalagi ya. Kalau misalnya pengen kelasnya tenang, tertib, berarti harus apa dia? Nah, silakan tuliskan poin-poin kesepakatan kalian di kertas yang bentuk kotak. Ibu mau dengar lagi yang lain, gantian membacakan pakai bacaan. Dilarang makan dan dilarang jalan-jalan pada saat jam pelajaran. Ya, kelasnya tidak ribut. Harus tertib. Tidak membuli teman, tapi tidak membuang sampah sembarangan. Bagian sini, tenang saat jam pelajaran. Nah, sekarang kata-kata yang masih ada tidaknya atau jangannya kita ubah ke kalimat positif. Jadi, kalau misalnya tidak ribut, kalau diubah jadi apa kalimatnya? Dilarang. No. Jadi kalimat-kalimat negatif dilarang, jangan, tidak, kita ubah ke kalimat positif sehingga tidak lagi menggunakan kata tidak, jangan, dan dilarang. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Maka kalau diubah, membuang sampah pada tempatnya. Tidak ribut, maka diam Pak. tidak ribut atau jangan ribut itu diubah jadi tenang saat berada di dalam kelas. Kalau diam pada saat jam pelajaran Bisa. Terus kalau misalnya tidak membuli teman, berarti saling menghormati dan menghargai. Sekarang diubah menjadi kalimat positif. Membantu ibu membacakan kesepakatan kelas. Saya ini sudah. Coba nih. Nanti gantian sama Aska. Mendengarkan saat guru menjelaskan, lalu membuang sampah pada tempatnya. Kalimatnya sudah positif atau negatif? Positif. Sekarang coba cari kesepakatan yang mirip dengan ini, yang mendengarkan guru dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, anak-anak kelas 7 coba dengarkan dulu. Di sini tadi temannya bilang mendengarkan saat guru menjelaskan. Lalu ada lagi semua guru wajib mendengarkan guru dan tenang. Apakah itu sama atau mirip? Iya, sama ya, mirip ya. Mendengarkan guru dan bersikap tenang. Nah, kalau mendengarkan guru dan bersikap tenang, ada nilai apa terkandung di dalamnya? Nilai sopan. Dengar anak-anak? Apa dia bilang tadi? Buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi yang mirip? Ya, ternyata buang sampah pada tempatnya itu ada beberapa siswa menuliskan itu. Kira-kira nilai positif apa yang terkandung pada buang sampah pada tempatnya? Kebersihan. Bagus. Kenapa kita mesti menuliskan impian? Kenapa kita perlu membuat kesepakatan kelas? Sampai pada akhirnya kita menemukan keyakinan kelas yang harus kita lakukan di dalam
aktivitas sehari-hari di kelas ini supaya anak-anak semua menjadi disiplin, budaya positifnya terimplementasi di kelasnya juga menjadi aman, nyaman sebagaimana dream atau mimpi-mimpi kalian. Berdasarkan kesepakatan yang tadi kalian sudah tuliskan, maka nilai-nilai yang harus diinternalisasikan dalam diri kita adalah sopan dan santun, apalagi nih? Saling menghormati dan disiplin. Kalau sudah sopan dan santun, maka ketika gurunya ada di depan, udah kalian bakal dengan tanggung jawab akan menjadi tenang gitu. Ketika sudah ada nilai kebersihan, lihat sampah langsung diambil, tidak dibiarkan. Ketika sudah ada nilai saling menghormati, orang sudah di depan, baik guru atau temannya, kalian tidak ngobrol sendiri. Jadi hal-hal ini tolong diterapkan dalam aktivitas keseharian kalian di kelas minimalnya, di lingkungan sekolah, sampai pada akhirnya keluar pagar sekolah pun nilai-nilai kebaikan ini tetap terinternalisasi di dalam diri kalian. Bisa? Bisa.